Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Syarah Sahih Muslim, yaitu pembahasan dari Kitabus Shalah, bab yang ke-16, yaitu bab at-tasyahhudu fis shalah, bab yang menjelaskan tentang tasyahud dalam salat. Dalam bab ini dibawakan oleh Imam Muslim beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna naqulu fi sholati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu ala Allah assalamu ala fulan faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin inna Allaha huwas salam fa idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa idza qalaha asabat kulla abdin lillahi salihin fis samai wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya kami dulu ketika salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami dulu mengatakan assalamu ala Allah atau assalamu ala fulan. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, sungguhnya Allah dialah Assalam. Jika kalian duduk dalam salat yaitu tasyahud, maka bacalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Apabila seorang hamba membacanya, maka doa tersebut akan juga sampai kepada seluruh hamba Allah yang saleh yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian hendaknya dia memilih untuk berdoa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim. Ya, sedikit ada tambahan di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud." Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahhud. Kaffi baina kaffaihi, yaitu
telapak tangan saya di antara dua telapak tangan Rasul, kama yu'allimuni as-surata fil Qur'an, ya sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku surat dalam Al-Quran. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada beliau tasyahud, yaitu bacaan tasyahud, sebagaimana beliau katakan, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Itu diajarkan, ditalkinkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, di mana tasyahud Abdullah bin Mas'ud ini yang bunyinya tadi sudah kita sebutkan, at-tahiyatu lillah. Itu at-tahiyat artinya, para ulama menjelaskan, Imam Nawawi mengatakan at-tahiyat artinya al-mulku, wa qila al-baqa, wa qila al-'azamah, wa qila al-hayah. At-tahiyat artinya adalah kekuasaan atau kekekalan atau keagungan atau kehidupan. Yaitu at-tahiyatu lillah artinya bahwasanya kekuasaan milik Allah, bahwasanya keagungan, kebesaran, ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Was-salawatu wat-thayyibat. Was-salawat artinya doa dan juga diartikan rahmah. At-thayyibat artinya segala sesuatu yang baik. Maka at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat artinya adalah segala keagungan, segala kekuasaan, rahmat dan juga sesuatu atau segala sesuatu yang baik, maka itu adalah semuanya milik Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu keselamatan kepada engkau wahai Nabi, yaitu Rasulullah SAW, dan rahmat Allah dan juga keberkahan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalam, yang keselamatan bagi kami dan juga kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Di mana assalam artinya adalah jumhur fuqaha dan ahli hadis, di mana mereka mengatakan tasyahud Abdullah bin Mas'ud ini lebih utama, lebih afdal, karena ya diriwayatkan, karena dari sisi hadis itu lebih sahih daripada yang lainnya. Yang kedua, ya, tasyahud yang kedua yaitu tasyahud Abdullah bin Abbas. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dalam Al-Quran. Maka beliau membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu at-tahiyyat yang artinya tadi adalah kekuasaan, keagungan ya. Al-mubarakat ini tambahan. Ada kata al-mubarakat dalam tasyahud Abdullah bin Abbas, yaitu keberkahan. As-salawat at-thayyibat lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah tasyahud Abdullah bin Abbas, yang sedikit perbedaannya adalah ada tambahan kata mubarakat ya. Di mana tasyahud Abdullah bin Abbas ini lebih dikuatkan atau lebih dikatakan afdal oleh dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i maka tasyahud Abdullah bin Abbas ini lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga tasyahud Abu Musa al-Asy'ari. Hadisnya cukup panjang ya, kita baca tasyahudnya saja ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan ya, riwayat tasyahud beliau yaitu at-tahiyyatut thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyyatu at-thayyibat ya, at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Ini tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang diuraikan oleh Abu Musa al-Asy'ari ya, radhiyallahu taala anhu. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan di sini bahwasanya ketiga tasyahud ini adalah semuanya adalah benar ya, sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim. Maka seluruh hadisnya, seluruh riwayatnya adalah sahih. Walaupun tadi jumhur para ulama hadis lebih condong kepada tasyahud yang pertama, yaitu tasyahud Abdullah bin Mas'ud, sedangkan ulama Syafi'iyah lebih condong kepada tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Adapun tasyahud ini sendiri ya, hukumnya bagaimana? Apakah wajib atau sunnah? Maka di sini berbeda pendapat ya, disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya Imam Syafi'i sendiri dan juga para ulama yang lainnya mengatakan adapun tasyahud awal ya, tasyahud awal hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i, dan tasyahud akhir hukumnya wajib. Adapun jumhur ahli hadis mengatakan bahwasanya dua-duanya wajib. Jumhur ahli hadis mengatakan dua-duanya wajib. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tasyahud awal hukumnya wajib, sedangkan tasyahud yang kedua hukumnya fardun. Ini dibedakan bahwasanya wajib dengan fardun, di mana fardun lebih ya daripada wajib. Di mana wajib salat ya dalam mazhab Imam Ahmad ketika ditinggalkan
ya tasyahud awal ketika ditinggalkan maka tidak membatalkan sholat, tetapi ya jika lupa maka tidak membatalkan sholat, tapi ditutup dengan sujud sahwi. Tapi tasyahud akhir, maka bisa kita lihat di sini mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya tasyahud akhir adalah wajib atau bahkan dikatakan rukun dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan ya untuk tasyahud akhir. Ini tentang hukum tasyahud itu sendiri, baik itu dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kemudian bab selanjutnya adalah bab as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'ad ibni Mubadah, faqala lahu Bashir ibni Sa'ad, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli alayka ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alayk? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama ulimtum. Nah, di sini yang pertama adalah riwayat dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Yang seorang sahabat, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi kami, sedangkan kami ketika itu sedang duduk dalam majlis ya, bersama Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah salah seorang pemuka Ansar. Kemudian berkatalah Bashir ibni Sa'ad, Allah SWT telah menyuruh kami untuk bersalawat kepada engkau wahai Rasul. Yaitu dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah. Maka sahabat ini bertanya, Allah SWT menyuruh kami untuk bersalawat kepada engkau wahai Rasul. Bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau? Dan Nabi SAW terdiam. Ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian riwayat yang kedua yaitu dari sahabat Ka'ab ibnu Ujzah. Beliau mengatakan hadis ini dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Layla. Beliau mengatakan laqiyani Ka'ab ibnu Ujzah
aku berjumpa dengan Ka'ab bin Ujzah, salah seorang sahabat. Kemudian Ka'ab mengatakan kepadaku, ala uhdi laka hadiyatan, tidakkah kalian mau aku beri hadiah? Apa itu hadiahnya? Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami. Kemudian faqulna, kami katakan kepada beliau, qad arafna kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaik. Kami sudah tahu wahai Rasul, bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau. Nah, sekarang kami bertanya, bagaimana bersalawat kepada engkau? Kemudian Nabi mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini riwayat yang kedua atau salawat yang kedua, yaitu dari sahabat Ka'ab bin Ujzah. Lafadznya yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat yang kedua. Yang ketiga adalah salawat dengan riwayat dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana kami bersalawat kepada engkau?" Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Muslim. Apa arti salawat? Ya, di sini kita lihat ya, salawat Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita itu Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, ya. Salli ala Muhammad, ya, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah perkataan Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, ya, salawat Allah kepada Nabi maksudnya adalah Allah SWT memuji Nabi SAW di langit. Ya, jadi itu makna dari salawat, ya, salawat Allah untuk Nabi SAW. Di mana ketika kita bersalawat, apa artinya? Allahumma salli ala, ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan juga kepada keluarganya, ya, keluarga Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau, ya, telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkahilah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan juga berikan keberkahan kepada ali Muhammad, ya. Nanti kita jelaskan maknanya. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada ali Ibrahim, ya, innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau Hamid, yaitu maha terpuji, Majid, ya, maha terpuji. Pertama yang perlu kita perhatikan dalam riwayat ini, Ali di sini artinya apa? Ali itu bisa diartikan keluarga dan juga bisa diartikan pengikut. Maka para ulama menjelaskan ketika arti dari Ali dalam salawat ini adalah pengikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan juga kepada pengikutnya.
ya, kepada pengikut Muhammad. Walaupun arti sebenarnya dari Ali itu adalah keluarga, ya. Keluarga maksudnya istri dan anak. Tapi juga kata Ali di sini adalah diartikan pengikut. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT menceritakan tentang Fir'aun. Allah SWT mengatakan, wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Yaitu pada hari kiamat nanti masukkan keluarga Fir'aun ke dalam. Maksud dari ayat itu bukan keluarga, karena istri Fir'aun beriman. Ala Fir'aun di situ artinya adalah pengikut-pengikutnya. Maka al di sini bisa diartikan, para ulama menjelaskan, yang disebutkan oleh Imam Muslim dan juga diberikan oleh para ulama yang lainnya tentang salawat kepada Nabi SAW, maka kita tidak mendapatkan satu riwayat pun
dalam salawat kepada Nabi yang di situ ada kalimat atau ya kata sayyidina, di mana kalimat sayyidina ini sering kita mendengarnya dari kalangan ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Imam Nawawi sendiri juga menyebutkan bahwasanya yang lebih utama dan yang paling terbaik adalah membaca salawat sebagaimana disebutkan dalam riwayat, baik itu dalam salat ataupun di luar salat. Ini yang lebih utama, yaitu tanpa menyebut lafaz sayyidina. Karena tentunya dalam salat kita harus mengikuti riwayat hadis. Karena ini adalah ibadah, maka tauqifi artinya kita tidak membaca, tidak menambah, tidak mengurangi. Bagaimana diajarkan begitu kita baca. Bagaimana yang diajarkan begitu kita hafalkan. Maka tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang sayyidina, ya. Tidak ada satu riwayat pun dalam salawat yang kita baca dalam riwayat Imam Muslim ataupun yang lainnya, bisa dilihat dalam sifat salat Nabi misalnya, itu tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan, yang menyebut tentang lafaz sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina, tidak ada. Oleh karena itu hendaknya kita membaca sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita tambah dan tidak kita kurangi. Bukan berarti kita menafikan bahwasanya Nabi adalah sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladai Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu, pemimpin anak cucu Adam, dan itu bukan sebuah kesombongan, kata Nabi. Bukan sebuah kebanggaan, tapi itu fakta. Tapi kita tidak menafikan Nabi sebagai penghulu atau pemimpin anak cucu Adam, manusia paling terbaik. Tapi dalam hal ibadah tentunya kita mengikuti Nabi. Nabi sendiri tidak mengajarkan, maka tidak perlu kita membaca sayyidina, karena tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan lafaz sayyidina dalam salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Maka sebaik-baik perkara adalah kita mengikuti, ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan ditambah atau dibikin sesuatu yang baru, sudah cukup, ya. Dengan kita mengikuti sudah cukup, ya. Kita tentunya tidak lebih hebat daripada para sahabat, ya, tidak lebih hebat dari para ulama, di mana para sahabat mereka tentunya yang paling mengagungkan Nabi, yang paling hormat kepada Nabi, tidak melafazkan kalimat itu dalam tasyahudnya, ya. Apalagi kita katakan ini dalam sholat, yang itu adalah bacaan yang harus kita ikuti sesuai dengan yang diajarkan, ya. Artinya tauqifi tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya faedah dari hadis-hadis yang kita bacakan ini. Kemudian selanjutnya satu hadis yang kita baca di akhir, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa saja, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan apa? Keutamaan salawat. Maksudnya hadis ini menunjukkan keutamaan salawat, baik itu salawat ya dalam salat ataupun salawat di luar salat. Ya, salawat di luar salat, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita minimal membaca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama beliau, disebut Rasulullah, maka kita bersolat kepada beliau dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Apa faedahnya? Faedahnya kembali kepada kita.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidah," atau dalam riwayat lain, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah SWT bersalawat kepadanya 10 kali. Kita sudah sebutkan tadi makna ya. Allah bersalawat kepada Nabi maksudnya apa? Allah SWT menyebut nama Nabi di tengah-tengah malaikat. Adapun Allah bersalawat kepada kita, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, dan melipat gandakan pahala. Maka ini keutamaan, ini adalah fadilah atau keutamaan kita bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, dimana ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah SWT bersalawat kepada kita 10 kali. Ya, dalam salat ataupun di luar salat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan bab tasyahud ya. Tasyahud yang disebutkan oleh Imam Muslim tadi ada 3. Kemudian juga bab as-shalah ala nabi, yaitu salawat kepada Nabi, juga ada 3 riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Dan perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini ya tentang tasyahud dan salawat ya, tetapi jumhur ulama mengatakan ya salawat mesti baca ya minimal di tasyahud yang terakhir ya. Ini sepakat jumhur para ulama bahwasanya salawat dibaca di tasyahud yang terakhir, dan lebih utama juga dibaca di tasyahud yang pertama. Dan juga di akhir tadi adalah keutamaan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga tadi kita sebutkan faedah tentang lafaz Sayyidina ya. Ini tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang lafaz Sayyidina, maka cukup kita membaca dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya inilah salawat yang diajarkan oleh Nabi, yang para ulama menyebutkannya dengan salawat Ibrahimiyah. Ini yang diajarkan. Adapun salawat selain itu, macam-macam nama salawat ya. Itu tidak ada diajarkan oleh Nabi. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Apakah macam-macam namanya? Ada yang nyebut salawat ini, salawat ini, salawat ini. Ini tidak ada. Yang diajarkan oleh Nabi hanya ini saja salawatnya. Jadi kalau kita ingin bersalawat kepada Nabi, bacalah salawat Ibrahimiyah. Ini yang paling utama, ini yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada salawat yang lain ya, yang kita dengar hari ini, yang kadang dinyanyikan, dilagukan ya, itu semua tidak ada dasarnya ya dari Nabi SAW. Maka hendaknya kita tinggalkan. Tidak boleh kita bersalawat kepada Nabi kecuali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, karena salawat itu ibadah. Ini yang perlu dipahami. Bahkan ada di antara salawat itu yang kadang isinya tidak mencerminkan bagaimana akidah seorang muslim. Maka salawat kepada Nabi sekali lagi ibadah. Kita hendaknya membaca bersalawat kepada Nabi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak membaca yang lainnya, tidak membikin-bikin salawat. Ini ada pula yang bikin-bikin salawat. Maka kita katakan sekali lagi, salawat yang diajarkan oleh Nabi hanya yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, yang tadi ada beberapa riwayat, tapi intinya semua sama. Itu bersalawat kepada Nabi dan sebagaimana bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Itu saja. Tidak ada salawat yang lain. Ya, salawat inilah namanya. Maka sekali lagi, salawat itu adalah ibadah. Tidak boleh kita bikin-bikin sendiri, tidak boleh kita buat-buat sendiri, karena hal yang demikian tentunya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.